Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, terima kasih atas informasi dan pertanyaannya ya. Jadi ada yang bertanya tentang fa'lam annahu la ilaha illallah. Waduh, ini kalau diartikan nih sengaja kabel-kabel ini biar kelihatan keren ya. Oke. Fa'lam annahu la ilaha illallah, maka pahamilah la ilaha illallah. Wah, ini benar-benar berat untuk menjelaskannya. Tapi saya punya senjata untuk mengupas, pisau untuk mengupasnya. Jadi tidak serta-merta kalimat la ilaha illallah itu hanya sebatas artian tiada Tuhan selain Allah. Penjelasannya banyak sekali biar lo orang bisa paham, mudah memahami dan tidak tergelincir. Maka saya kasih kisi-kisi cara mengupasnya dengan benar. Oke ya. La muwahidun bihaqqin illallah. La muwahidun bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Maaf ya. Jadi tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, hanyalah Allah yang berhak disembah. Oke. Jadi pertama, jika kita menemui orang, ini istilahnya hanya untuk pegangan kalian supaya tidak tergelincir ya. Jadi nanti jangan disalahartikan atau di apalah yang nggak benar ya. Ketika kalian bertemu seseorang, anggaplah kita mudahnya, yang punya keyakinan bahwasanya dia Islam, bahwasanya selain Allah itu ada juga yang mengatur, baik dari para wali katanya, atau malaikat ikut mengatur. Bahkan kita garis bawahi, adapun malaikat mengerjakan tugas karena itu adalah kemurahan Allah. Bukan berarti Allah tidak mampu menjalankan sendiri, tidak. Tetapi karena mereka sudah diciptakan dan diberi nikmat untuk diberikan tugas. Oke, balik lagi ya. Jadi jika ada seseorang meyakini bahwa selain Allah itu ada yang mengatur dunia ini, mengatur cuaca udara, mengatur istilahnya secara kemampuan dalam hal hub atau memelihara alam ini ada yang lain. Contoh, ada yang mengatur hari baik selain Allah, sehingga dia melakukan tatayur. Jika ada orang yang meyakini seperti ini, maka ketahuilah dia telah menyekutukan Allah dalam hal rububiyah atau pengaturan Allah. Saya ambil contoh. Dulu orang Quraisy, kafir Quraisy, itu ketika melaut, ya, ketika melaut tenang mereka. Ini ada di Al-Quran, silahkan cari sendiri. Bahkan kalau kalian nanti membaca akan ketemu ayat ini, gambaran ini. Jadi mereka melaut dengan tenang. Tapi ketika ada badai, topan, sebelum berangkat kan mereka sesembahan sesajian dulu dari berhala-berhala mereka, Lata, Manat, Uzza dan Jabal. Tapi ketika melaut temukan badai, mereka hanya meyakini Allah saja dan bermohon kepada Allah secara tulus. Tapi di lain waktu mereka juga meyakini bahwa yang memberi rezeki selain Allah itu ada lagi, seperti Manat, Habal. Nah seperti itu, jika kalian menemukan kondisi masyarakat seperti ini, atau orang lah, maka ketahuilah dia telah berbuat syirik. Dan supaya anda tidak tergelincir, makanya saya berikan. Mungkin secara mudahnya, jika kalian mau mengelompokkan seperti ini, karena ada yang berkeyakinan selain Allah ada yang mengatur juga, memberi rezeki, mengatur hari baik buruk, maka ketahuilah bahwa itu kalian sudah mensekutukan Allah dalam hal rububiyah atau pengaturan. Kalau kita meyakini ada pawang yang bisa menghentikan mengini rezeki dengan bantuan bangsa lain, maka ketahuilah bahwa itu sebuah kesyirikan juga, kerjasama dengan bangsa itu. Tapi pertama, kalian bisa mengelompokkan kesyirikan ini dalam nama kesyirikan atau dalam hal menyelisih tauhid rububiyah. Jadi jika kalian mengesahkan hanya Allah saja, yakini Allah saja yang punya kekuatan, punya ini, ya, punya hal-hal yang diganggu anak ya, punya hal-hal yang bisa melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Itu artinya kalian sudah menyelisih dalam hal rububiyah. Meyakini ada yang mengatur hari baik, bahwa selain Allah ada yang mengatur
dunia ini gitu. Ya. Kalaupun pada kasus pawang hujan, kalian meyakini bahwa Allah saja yang mengatur, tetapi mereka, orang pawang ini bekerja sama dengan iblis untuk menghalang-halangi hujan, dan Allah mengabulkan sebagai bentuk ujian kalau memang terjadi tidak hujan. Tapi jika Allah tidak menghendaki, ya hujan. Jadi kita harus punya keyakinan bahwasanya Allah yang mengatur. Tapi ketika ada seseorang atau kelompok yang mempunyai keinginan seperti menghentikan hujan tadi, ketika Allah berkehendak, jadilah, tidak jadilah. Nah, seperti itu harusnya pemahamannya, ya. Oke. Nah, jadi sudah paham. Orang kafir Quraisy dulu ketika melaut ketemu badai, mereka hanya Allah saja yang dimohon. Ya Allah, selamatkanlah kami. Tapi apa? Ketika mereka sudah mendarat, mereka kembali lagi, ya terima kasih Lata, Manat, Hubal, Jamal, kembali melupakan. Nah, ini mereka mengakui Allah, tapi di sisi lain juga mereka di sisi lain juga mereka mengakui kekuatan lain. Nah, itu nggak boleh. Kalian ketemu orang seperti ini, maka hindari. Dan untuk Anda juga, supaya Anda tidak tergelincir dalam kesyirikan, dalam dalam tauhid rububiyah ini, kita kelompokkan namanya rububiyah. Yang kedua adalah ketika orang nggak sholat. Ketika orang nggak sholat gimana? Ketika dia beribadah, dia Islam, ya, dia Islam juga, sholat, ya. Tetapi dia meniatkan sholatnya ini untuk mencari keridhaan yang lain, maka dia melakukan kesyirikan. Dalam, kalau kita bisa kelompokkan ini, bahasanya adalah tauhid uluhiyah, ya. Jadi keesaan Allah. Dengan inilah Nabi Muhammad diutus. Masalah tauhid rububiyah, ternyata ada orang-orang kafir Quraisy tadi tidak dirubah oleh Nabi Muhammad, karena memang benar hanya Allah yang memberi rezeki, memberi ini. Tapi mereka juga punya keyakinan memohon pertolongan lain. Di sisi lain, ketika Nabi Muhammad diutus itu sebenarnya masalahnya tentang tauhid uluhiyah. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka berdoa kepada Allah dan juga kepada selainnya, maka mereka disebut dengan orang musyrikin atau orang yang menyekutukan Allah juga gitu. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus itu disuruhlah sholat hanya kepada Allah saja. Mereka memohon pertolongan dan menyembah. Di sini mereka takjub, bukan takjub ya, mereka mengejek. Kenapa Allah yang banyak? Kenapa Tuhan-Tuhan yang banyak, ilah atau Tuhan yang banyak dijadikan satu? Hanya Allah saja, satu zat itu gitu. Mereka tidak percaya karena seperti diceritakan di awal tadi, mereka selain mengakui bahwa Allah mencipta juga mengakui yang lain. Nah, disinilah Rasulullah diutus. Jadi banyak yang nggak tahu bahwasanya kafir Quraisy itu, orang musyrikin Quraisy itu yang mengakui Allah, tapi di sisi lain mereka mengakui selain Allah juga, seperti berhala-berhala itu. Jadi mereka mencampur adukan, tidak murni. Makanya ini sebuah masalah. Nah, bisa kita ketemukan jika orang sholat tetapi juga masih meminta bantuan kepada orang lain, atau sholatnya riya lah, diperuntukkan untuk dipuji, kan termasuk kesyirikan itu. Jadi dia syirik dalam tauhid uluhiyah, makanya tidak boleh. Jika dua hal ini ada dalam satu orang, waduh, kita harus hindari. Karena itulah makna dari la ilaha illallah, muwahhidun, orang hanya mengesahkan Allah saja. Jadi dia berkeinginan apa, hanya Allah yang disebut. Bahkan dewasa ini di kaum muslimin juga, di orang-orang Islam juga banyak sudah mencampur adukan. Ketika dia meminta sesuatu kepada Allah, di lain waktu dia meminta kepada wali-wali, dia kepada malaikat. Nah, itu tidak boleh. Jadi tidak ada sekutu pun, hanya Allah. Nah, tauhid uluhiyah seperti ini. Terkait penjelasan lain, kalau ada yang belum paham, kalau tidak sependapat boleh di skip ya. Nah, kalau sependapat, berikan pendapat yang sopan dan bukan menghujat ya, karena ini sifatnya dari saya pribadi, silahkan. Dan ini kalian tujukan kepada siapa yang bisa menerima. Kalau tidak bisa menerima, berikan komentar yang baik lah intinya. Ketiga, ketika kita bertemu
orang muslim juga, karena kesyirikan ini berbahaya sekali dalam muslim kalau dia tidak mempelajarinya. Karena yang diseru tadi kan fa'lam annahu la ilaha illallah, berarti bukan orang luar, tapi orang muslim itu sendiri. Ternyata jika ayat ini dikupas, ditelaah dari sudut kanan kiri, yang Islam pun belum tentu tahu kalau tidak dikupas gitu loh. Oke. Yang ketiga, ketika ada orang sudah sholat, sudah bertauhid hanya Allah saja yang disembah, yang dimohon pertolongan, yang diakui memberikan rezeki, kemudian tapi terhadap ayat Allah dia mengingkari. Salah satunya ayat tentang Asmaul Husna, bahwasanya Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, 99 nama. Ternyata ada beberapa kelompok dari umat Islam itu sendiri yang tidak mengakui atau mengingkari bahkan. Jadi dalam hal mengimani nama-nama Allah ini, kita tidak boleh meniadakan artinya kosong, percuma. Nama Allah ada, tidak mungkin kosong, jadi ada artinya. Kita tidak boleh dalam memahami sifat Allah itu kita mengkosongkan, nggak menghilangkan arti. Kedua, mentakwil atau mengkiaskan. Dikatakan tangan Allah itu begini. Nah, Allah punya tangan, dia di dalam Al-Quran menyebutkan Allah memiliki tangan, tapi kan tangan itu banyak. Bukan tangan itu banyak jenisnya, artinya kalau kita menyamakan tangan Allah seperti tangan manusia, ya nggak boleh. Tapi ketika kita membiarkan artinya tangan, ya ini tangan, ini ada tangan manusia, ada tangan hewan. Tangan Allah kita tarik kembali di surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi meskipun Allah berkata bahwa dia punya tangan, berfirman dia punya tangan Allah, tapi tentu saja berbeda dengan tangan siapapun, ya. Nah, orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, sangat kurang ajar mereka. Tapi kita Islam tidak, tangan Allah selalu terbuka. Apakah seperti ini? Ya, tidak, itu adalah takwil, tidak boleh. Kita cukup yakini dan imani bahwa itu. Jadi dalam hal ini mengimani sifat Allah itu ada 99 nama. Tapi kita harus yakini itu yang diajarkan ke manusia, diajarkan kepada Nabi Muhammad, diberikan kepada kita, diajarkan ke kita. Tapi kita harus yakin bahwasanya nama Allah hanya Dia yang tahu. Kita yang meyakini itu karena kita yang diberikan ilmunya segitu, bahwasanya nama Allah itu lebih tidak terhingga. Tetapi yang diajarkan, nah itu cukup yang kita imani. Tetapi ada orang atau ada beberapa kelompok yang mengurangi atau bahkan mengingkari nama dan sifat Allah yang lain. Ada mereka hanya mengimani sifat 20, 30, 40, tidak boleh. Ya. Sekali lagi kalau tidak sependapat jangan dihujat ya. Silakan komen di kolom komentar dengan baik ya. Bahwasanya ini ilmu yang saya dapatkan. Mungkin kita bisa mengelompokkan hal ini dengan nama kita melakukan tauhid asma wa sifat, artinya mengesahkan Allah dengan sifat dan namanya tanpa mentakbil, taktil, meniadakan. Kita imani apa yang dari Rasulullah yang disampaikan melalui Al-Quran itu. Mentakbil tidak boleh, mentasbih, menyamakan. Kita cukup, makanya surat Al-Ikhlas itu disebut sepertiga Al-Quran. Ketika kita sudah dapat ilmu, paham bahwa Allah punya tangan, lalu kita harus kembalikan kepada surat Al-Ikhlas tadi, laisa kamitslihi syai'un, bahwasanya walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara. Tapi kalau nama tangan bisa kita sebutkan, Allah memiliki tangan. Tapi bagaimana tangannya Allah tidak bisa kita tasbihkan, tidak bisa kita serupakan. Ya, cukup mengimani ini tangan manusia, ada lagi tangan hewan, dan tangan Allah tentu tidak sama dengan tangan kita dan tangan hewan. Oke, mungkin seperti itu caranya. Ya, ketika kalian dipahamkan dengan kalimat la ilaha illallah, bisa kalian zikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, untuk itu hanya Allah sajalah dari segi rububiyahnya, hanya Dia yang mampu mencipta, memberi rezeki segala macam. Kemudian yang kedua dari segi uluhiyah, ya Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hindarkan riya, hindarkan niat-niat buruk sholat kita untuk tujuan tujuan yang lain gitu. Oke? Dan ketika kita dapati ada kelompok yang mereka mengingkari Asmaul Husna, ya kita jauhi.
karena itu tidak sesuai dengan apa yang telah kita pelajari. Oke, jadi 3 hal, 3 pisau yang mampu mengupas 3 senjata yang mampu mengupas supaya kita terhindar dari kesyirikan. Pertama yaitu tauhid rububiyah, kedua uluhiyah, ketiga asma wa sifat. Oke, thank you very much for watching. Ini ada anak yang mau eksis. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang pas, tidak setuju, silahkan di kolom komentar. Kolom komentar gini ya, di kolom komentar berikan yang terbaik bagi kalian. Dan tentu saja saya tidak pernah memaksa kalian untuk mengikuti senjata saya dalam mengupas kalimat la ilaha illallah. Kalau kalian suka ambil, tidak suka skip, no problem, it's easy, it doesn't matter what you want to do. Thank you very much for you watching. This is only YouTube channel, and I try to improve my religion to give advising and something else to do. Thank you very much for watching. Tetap semangat di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kehidupan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Subhanakallahumma inni kuntu minadh dhalimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye. Yeshua. Nunca matava o Judeu. Existe no Bíblia nenhum Yehudi. No. Only take picture people's side. As soon as he stops, I leave. Because I'm killing it. Sometimes I wear, sometimes I don't. Here, where's my pail? No pail. Yeah. But I explained what Christians believe. I asked you about it. Here, God knows. I told them everyone knows my face on the internet. Everyone knows my face on the internet. Everyone knows me. There's no secrets. They know I'm a Jew who believes in Yeshua. And the people coming up to me saying, oh,